Aduh. Alhamdulillah alladzi an'ama bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Al-Muhajirin rahimakumullah. Marilah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan hidayah, taufik dan rahmat kepada kita sehingga pada pagi hari ini kita bisa sholat jamaah subuh, lanjut kajian dan nanti yang ada waktu bisa sholat sunnah suruk 2 rakaat. Mudah-mudahan pahalanya akan diberikan oleh Allah setingkat pahala menunaikan ibadah haji. Dan mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, penutup para nabi dan tidak akan ada lagi kenabian sesudahnya ila yaumil qiyamah sampai hari kiamat, yang telah memberi petunjuk kepada kita lewat ajaran Islam berdasar Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kita tetap mengikuti ajaran beliau, kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita menghadap Allah nanti dalam keadaan husnul khotimah. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah sekian pekan kita tinggalkan Dzulhijjah ya. Mudah-mudahan maksud kami kita tinggalkan ibadah Idul Kurban, Idul Adha, dan jamaah haji juga sudah banyak yang berdatangan. Mudah-mudahan ya kita semua tetap sehat walafiat, tidak ada halangan apa-apa. Dan mudah-mudahan kita tetap semangat di dalam untuk beribadah kepada Allah, menuntut ilmu dan berbuat amal baik lainnya. Hadirin jamaah rahimakumullah, kali ini kita akan mengupas yaitu pertanyaan Yai Husen yang minta supaya dijelaskan tentang kapan mengacungkan telunjuk dalam duduk tasyahud dan apakah digerak-gerakkan atau diam saja. Yang kedua ini pertanyaannya Mas Awang, sudah agak lama ya, saya lupa, sekalian disambung karena ada kaitannya ya, antara mengacungkan dan digerak-gerakkan. Sebab di jamaah kita itu memang ada yang diem, tidak usah digerakkan, dan ada yang menggerakkan. Menggerakkannya pun berbeda-beda. Ada yang ke kanan dan ke kiri, ada yang ke atas dan yang ke bawah. Nah itu mari kita kaji di dalam hadisnya seperti apa. Hadirin jamaah rahimakumullah, kita awali dengan tentunya yaitu dalil-dalil terlebih dahulu, terutama hadis ya. Karena semua praktek sholat itu yang menjelaskan Rasulullah. Karena memang ini terkait dengan hamba Allah dan umatnya Nabi. Allah tidak langsung menjelaskan kepada kita, tapi hanya secara umum memerintah kepada kita sholat. Adapun caranya secara rinci adalah dijelaskan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sabda yang pertama yang kami kutip adalah Ani bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada litasahhudi wada'a yadahu al-yusra ala rukbatihi wal yumna ala yumna
wa aqada salasan wa khamsina wa asyara bi usbi'is sababah. Rawahu Muslim. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, jika duduk untuk tasahud, beliau meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, ya, dan tangan kanannya di atas lutut kanannya, dan membentuk angka 53. Itu yang dimaksud adalah begini ya, 53. Ini tiganya ditekuk, lalu ibu jari ditempelkan di jari tengah, lalu telunjuknya menunjuk. Ini yang dimaksud membentuk 53. Dan memberi isyarat. Langsung ya, memberi isyarat. Menunjuk dengan jari telunjuknya. Nah, ini telunjuk ini ya. Jari telunjuk. Ini jari tengah. Ya, ini jari manis, ini kelingking, ini ibu jari. Ini hadis riwayat Imam Muslim. Ya. Jadi itu di sini pakai kalimat wa. Ya, wa itu dan. Nah, bukan summa, kemudian. Apa bedanya? Wa dan summa. Kalau wa itu berarti simultan, sekaligus. Kalau summa bisa awal, bisa kemudian, bisa akhir. Itu kalau summa. Kemudian ya, tapi wa itu berarti satu paket antara yaitu beliau meletak apa itu menunjukkan jari tadi membentuk 53 dan isyarah telunjuknya itu berarti sekaligus ya. Itu pengertiannya hadis ini. Kemudian hadis yang kedua, An Abdillah bin Zubair qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini ketikannya keliru ya. Rasulullah bukan Rasulullah ya. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qa'ada bis salati ja'ala qidamahul yusra baina fakhidihi wasakihi wa farasha qidamahul yumna wa wada'a yadahul yusra ala rukbatihi yusra wa wada'a yadahul yumna ala fakhidihil yumna wa asyara bi isba'ihi. Ini sama ya, ini pakai wawu juga. Diriwayatkan dari Abdullah bin Az-Zubair, ia berkata, adalah Rasulullah SAW jika duduk dalam sholat, beliau meletakkan telapak kaki kirinya antara paha dan betisnya dan meletakkan telapak kaki kanannya di atas lantai. Sementara tangan kirinya diletakkan di atas lutut kiri dan tangan kanannya diletakkan di atas paha kanannya, kemudian mengacungkan jari telunjuknya. Ya. Ini juga sama dengan hadis yang pertama, yaitu pakai wawu atof, berarti simultan, ya, waktunya sama. Hadis yang ketiga, An Wa'il bin Hujril Hadrami qala falamma qa'ada iftarasha rijlahul yusra wa wada'a yadahul yusra ala rukbatihil yusra wa wada'a hidda mirfaqihi ala fakhidihil yumna wa aqada salasina wa halaqa wahidatan wa asyara bi isba'ihi as-sababah ya. Sama, jadi pakai wawu atof semua.
Artinya diriwayatkan dari Wa'in bin Hujrin al-Hadrami, ia berkata, kemudian ketika Nabi duduk, beliau menduduki kaki kirinya, meletakkan tangan kirinya di atas lutut kirinya, meletakkan ujung sikunya atau tangan kanannya yang dimaksud di atas paha kanan, serta menggenggamnya seperti membuat angka 30 dan mengacungkan jari telunjuknya. Nah, itu ya monggo nanti dikit. Nah, qala Abu Humaidin ana atau Humaidin a'lamukum bisolati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalasa yakni tasahudi. Ya, jadi duduk tasawuf. Waftarosha rijlahul yusra wa akbala bisadril yumna ala kiblatihi wa wada'a kaffahul yumna ala rukbatihi al yumna wa kaffahul yusra ala rukbatihil yusra wa asyara bi asbu'ihi yakni as-sababa rawahu Tirmidzi wa qala Abu Isa hadza hadisun hasan sahih. Abu Humaid berkata, saya lebih mengetahui tentang sholatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menegaskan dirinya itu sangat tahu gitu ya, sangat tahu tentang sifat ciri sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk untuk bertasahud, beliau menduduki kaki kirinya dan menghadapkan ujung jari kaki kanannya ke arah kiblat. Hadirin jamaah, ini tolong diperhatikan ya. Kalau duduk iftiros itu baik juga duduk tasawuf awal atau akhir itu seperti itu caranya ya. Jadi sedapat mungkin, tentu ini yang tidak sakit ya, yang tidak ada cacat. Tapi kalau ada sakit dan cacat semampunya. Ya. Jadi tidak dituntut seperti itu. Tapi yang sehat standar harus sesuai dengan tuntunan Rasul itu ya, tidak boleh diubah. Bisa nekuk jarinya ke menghadap kiblat kok tidak ditekuk, itu berarti salah. Kalau sehat ya. Tapi kalau tidak sehat, karena kalau ditekuk sakit, ya sudah semampunya. Karena Allah tidak membebani hambanya yang tidak mampu ya. Hanya sholat itu kalau tidak bisa berdiri ya duduk, tidak bisa duduk ya berbaring, tidak bisa berbaring cukup isyarat. Kalau tidak bisa isyarat berarti alias ya disolati. Itu enaknya di Islam ya. Kemudian selanjutnya telapak tangan kirinya di atas lutut kirinya serta mengacungkan jarinya yakni jari telunjuk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi dan menurut Abu Isa hadis ini adalah hasan sahih. Hadirin jamaah rahimakumullah, semua hadis tersebut menjelaskan kepada kita bahwa yang dimaksud dengan membentuk angka 53 ialah suatu isyarat dari cara menggenggam jari kelingking. Ya. Jari manis dan jari tengah tersebut angka 3. Ini ya. Nah, ini. Jari kelingking, jari manis, jari tengah. Itu. Dan menjadikan ibu jari berada di atas jari tengah. Nah, gini. Nah, berarti ini ya, ibu jari di atas jari tengah. Tuh. Kemudian di bawah jari telunjuk, nah, ngisore. Telunjuk, ngisore gini. Nah. Kemudian tidak ada kalimat yang menunjukkan menggerak-gerakkan. Sama sekali kan tadi tidak ada hadis yang saya sebutkan, ada 5 hadis tersebut itu yang menunjukkan kalimat menggerak-gerakkan. Tidak ada.
Satu pun tidak ada. Ya. Nah, nanti di mana hadisnya kok ada yang menggerak-gerakkan, nanti kita coba ungkapkan di belakang. Ya. Jadi tidak ada kalimat menggerak-gerakkan jari telunjuk secara berulang-ulang. Jadi hanya sekali aja. Pengertiannya 5 hadis tadi, menggerakkan jari itu, mengisarah itu adalah sekali toh. Gini, langsung gini. Nah, secara rinci, ya maka tapi untuk secara rinci ya, kapan memulainya itu tidak ada keterangan ya yang pas. Artinya keterangan yang teknis maksudnya ya, secara rinci. Teknis itu tidak ada. Nah, adapun penyebab terjadinya perbedaan ulama tentang cara isyarat dengan jari telunjuk saat tasahud, apakah digerak-gerakkan atau diam saja, dan kapan waktunya, adalah karena ada hadis yang sama dengan di atas, yaitu dengan tambahan teks atau matan dari riwayat lain, yaitu hadis yang diceritakan dari sahabat Wa'il radhiyallahu anhu. Yaitu ada kalimat summa rafa'as ba'ahu fara'aituhu yuharrikuha yad'u, rawahu Ahmad. Jadi hadis riwayat Ahmad ini menjelaskan bahwa kemudian beliau mengangkat jarinya sehingga aku melihatnya beliau menggerak-gerakkannya sambil membaca doa. Artinya doa tasahud ya. Nah itu hadis riwayat Ahmad. Jadi ini hanya ada satu hadis yang meriwayatkan sama, yaitu Wa'il ya, dari Wa'il radhiyallahu anhu. Di 5 hadis tersebut, hadisnya Wa'il sendiri tidak ada kalimat yuharrikuha, tapi di riwayat lain, yaitu meskipun dari Wa'il sama yang meriwayatkan Imam Ahmad, itu ada tambahan kalimat yuharrikuha, menggerak-gerakkannya menurut beliau ya. Nah ini menggerak-gerakkannya sambil membaca doa. Sedangkan hadis yang diriwayatkan Ibnu Zubair radhiyallahu anhu itu mengatakan bahwa anan Nabiya sallallahu alaihi wasallam kana yasiru bi isbihi idza da'a la yusarrikuha. Nah, rawahu Abu Dawud wa Nasa'i. Bahwa Nabi SAW memberi isyarat atau menunjuk dengan jarinya jika dia berdoa. Nah ini ya waktu berdoa tasyahud itu ya. Nah, dan ada yang memahami waktu membaca kalimat syahadat atau waktu sholawat, membaca sholawat. Jadi penafsirannya ya ketika beliau berdoa itu macam-macam. Ya, ada yang mengatakan ya doa tasyahud, ada yang mengatakan ketika membaca kalimat syahadat, ya, dan ada yang mengatakan ketika membaca sholawat. Jadi ini penafsiran ya. Dan tidak menggerakkannya, kan berlawanan. Kalau menurut Wa'il tadi menggerakkan, tapi menurut riwayat Abu Dawud dan Nasa'i tidak menggerakkan. Nah, apakah para ulama hadis itu kok bisa berbeda pendapat? Bagaimana? Nah itu ya, kok bisa begitu? Maka kita tidak bisa mengatakan semudah itu. Memang mereka adalah semuanya dekat Nabi, namun waktu dan kepandaian serta keahliannya tentu berbeda. Tingkat keilmuannya, penyerapannya juga pasti berbeda, tidak sama. Meskipun sama-sama sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana? Mari kita lanjut. Dari hadis tersebut, Imam Madzhab Fikih, berarti imam yang 4 ya. Imam Madzhab Fikih sepakat bahwa meletakkan 2 tangan di atas kedua lutut pada saat tasahud itu hukumnya sunnah. Jadi ini termasuk sunnah ya. Menurut
imam madhab ya. Jadi kalau kita mengacungkan itu sunnah. Ya, tapi kalau tidak walam itu. Tapi yang sunnah yang apa? Ada sunnah itu kan ada sunnah abad, ada sunnah hayat, ya. Sunnah abad itu yang harus dilakukan meskipun sunnah gitu ya, sama dengan muakkad gitu ya. Bahkan kalau lupa harus sujud sahwi gitu ya. Kalau sunnah hayat itu sunnah yang harus dilakukan, tapi kalau lupa tidak usah sujud sahwi. Itu bedanya ya. Nah, ini termasuk sunnah abad menurut kajian fikih ya. Jadi di dalam kajian sunnah ya pokoknya sunnah gitu aja. Namun juga para imam madzhab masih berbeda pendapat dalam hal menggenggam jari ya, dan berisyarat dengan jari telunjuk itu ya, caranya gimana masih berbeda. Apakah digerak-gerakan atau tidak? Di situ berbedanya ya. Nah ini hadirin jamaah rahimakumullah. Hal itu dijelaskan di berbagai banyak kitab. Seperti juga ada di Syarah Bulughul Maram, ada juga di Al-Jazairi, kitab fikih Al-A'la Ad-Madhabil Mar'af Al-Ba'ah ya. Itu kitab menurut 4 imam madhab. Itu banyak dijelaskan di kitab itu. Berikut secara rinci ya pendapat para imam madhab tentang kapan mengangkat jari telunjuk ketika duduk tasawuf di dalam sholat. Nah sekarang ya, ini Pak Husen, enggak dibaca. Menurut ulama madhab Hanafi, mengangkat jari telunjuk dilakukan pada saat membaca lafaz la ilaha. Itu baru mengangkat. Jadi ketika membaca lafaz la ilaha itu ininya diangkat gini, lurus ya. Kemudian meletakkannya kembali pada saat membaca illallah. Jadi kalau sudah illallah nggak usah nunjuk lagi, biasa. Nah, biasa ini di lutut ini ya enggak menunjuk. Ya, itu pendapat Imam Hanafi. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah, untuk apa mengangkat telunjuk jari ketika tak duduk tasahud itu adalah untuk menunjukkan bahwa mengangkat jari telunjuk itu menegaskan tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Dan waktu meletakkan jari telunjuk itu menetapkan keesaan Allah. Artinya yang wajib disembah hanya Allah, tiada yang lain. Ingat ya, sehingga la ilaha illallah. Maka Imam Madhab Hanafi berpendapat mengangkat jari ini ketika la ilaha, lalu turun illallah. Tuh. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang kedua, menurut ulama mazhab Maliki, ya, yaitu pada saat tasahud tangan kanan semua jari digenggam ya, digenggam kecuali jari telunjuk dan ibu jari di bawahnya lepas, kemudian menggerak-gerakkan secara seimbang jari telunjuk ke kanan dan ke kiri. Beda kan? Jadi pemahaman mazhab Maliki yaitu tidak menunjukkan memulainya, pokoknya tahiyat itu, duduk tasyahud itu ya sudah diangkat, yaitu digenggamkan jarinya dan seperti tadi lalu dia menggerak-gerakkan ini ke kanan dan ke kiri. Ya, ini ya. Makanya jangan asing kalau ada orang menggerak-gerakkan kanan dan ke kiri. Berarti itu melok madhab Imam Maliki. Melok madhab Imam Maliki. Ini digerakkan ke kanan dan ke kiri. Jadi ini jangan
asosiasikan dengan yang lain-lain ya. Karena ada yang melesetkan juga ini. Dengan teng itu berarti kenceng ini. Itu ada yang meledek begitu, tapi tentu orang lain ya, bukan kita. 3, menurut ulama mazhab Syafi'i, nah ini ya, mazhab yang terkenal di Indonesia dan memang diikuti oleh mayoritas umat Islam, menggenggam jari kelingking, jari manis, dan jari tengah. Jadi hampir caranya semua sepakat sama ya. Sama ya, tidak ada berbeda cara menggenggamnya ya. Kemudian memberi isyarat, menunjuk dengan jari telunjuk sekali saja saat kalimat illallah. Saat kalimat illallah diucapkan. Berarti asyhadu alla ilaha illallah. Nah, itu adalah diacungkan, yaitu jari telunjuknya. Sekali saja, berarti diam. Ya, diam. Sudah sekali tok. Mulai awal sampai salam. Ya, baru diturunkan. Itu menurut Imam Syafi'i ya, mazhab Imam Syafi'i. Nah, itu dah. Menurut mazhab Imam Hambali yang keempat, ya dah, yang mazhab yang terakhir yang kemudian ya, yaitu menggenggam jari kelingking, jari manis dan jari tengah dengan ibu jari, kemudian memberi isyarat, menunjuk dengan jari telunjuk saat kalimat Allah. Nah, saat kalimat Allah. Berarti semua berkisar di syahadat. Di kalimat syahadat ya. Walaupun ada yang mulai dari beda-beda dikit kalimatnya ya. Tapi rata-rata semua di kalimat syahadat. Itu menunjuk. Diucapkan ketika tasyahud dan doa. Nah itu ya. Jadi ini berarti sama. Cara menggenggamnya sama. Tapi menunjuknya beda ya, dari awal sampai akhir, tapi memulainya ya, yaitu ketika membaca lafaz Allah, asyhadu alla ilaha illallah. Jadi Allah di situ ya. Pendapat Syekh Albani bahwa menggerakkan jari dilakukan sepanjang membaca lafaz tasyahud. Jadi saat membaca tasyahud berarti mulai dari awal, dari at-tahiyatul lillah, di yang lain at-tahiyatul mubarakatus sholawatu thayyibatulillah ya. Nah itu, maka itu sudah diacungkan ya, sudah diacungkan dan sekali aja sampai salam, karena sepanjang membaca lafaz tasyahud. Nah, itu menurut Albani. Dilihat di kitab Sifat Salat Nabi halaman 140. Kemudian Imam Al-Baihaqi menyatakan, wa qala Al-Baihaqi yahtamilu ayyakuna muraduhu bitahriki al-isyaratu hatta la yu'aridu hadis bin Zubair. Menurut beliau, kemungkinan maksud hadis yang menyatakan bahwa jari telunjuk digerakkan saat tasahud adalah isyarat menunjuk, bukan mengulang-ulang gerakannya. Ini ke sini ya. Jadi memang digerakkan, tapi dari yang tidak apa tadi ya, tidak lurus lalu ditunjukkan, ini namanya menggerakkan, tapi tidak berulang-ulang, tidak digerakkan lagi ya setelah sudah lurus ya sudah, bukan digerakkan kanan kiri atau atas bawah gini tidak, kanan kiri tidak. Ini penjelasan dari Imam Baihaqi ya. Nah, bukan mengulang-ulang gerakannya,
Tujuannya agar tidak bertentangan dengan hadis Ibnu Zubair yang menyatakan tidak digerakkannya jari telunjuk tersebut. Jadi ketemu, jadi penggerakan itu bukan diulang-ulang, tetapi menunjuk isyarat itu yang dimaksud digerakkan. Ya, maka hakikatnya tidak bertentangan, artinya hanya cara memahami kita aja yang berbeda. Ya. Nah, hadirin jamaah rahimakumullah, hikmah memberi isyarat dengan satu jari telunjuk ialah untuk menunjukkan keesaan Allah. Jadi semua berdasar pada ini ya. Jadi semua sepakat ini. Jadi tujuannya itu ya, bukan yang lain-lain ya. Jadi tujuannya kita lebih menegaskan di saat itu adalah mengesahkan Allah. Dan karena jari telunjuk yang menyambung ke hati, sehingga lebih mendatangkan kekhusyuan dalam sholat. Gitu ya. Jadi lebih khusyuk, lebih mantap. Jadi untuk menunjukkan tauhid, ketauhidan kita kepada Allah, keesaan ya, sehingga sholatnya bertambah khusyuk. Nah, itu ya. Itu menurut dari hadis Rasulullah, dari para ulama hadis, dan 4 imam madhab serta Albani, itu seperti itu ya pendapatnya ya. Bagaimana menurut Majelis Tarjih dan Tasdid Pusat Muhammadiyah? Ikut yang mana? Mari kita kaji. Hadis yang sering digunakan sebagai dalil bagi orang yang menggerakkan jari telunjuk saat tasawuf adalah hadis riwayat An-Nasai dari sahabat Wa'il bin Al-Hajar. Ada di Sunan An-Nasai ya. Hadisnya nomor 1192 yang berbunyi sebagai berikut artinya. Suaid bin Nasir mengatakan dari Ibnu Mubarak, dari Zaid bin Qudamah, dari Asim bin Kulaib, dari ayahnya, dari Wa'il bin Hujr yang berkata, aku akan melihat bagaimana sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku telah melihatnya dan memperhatikannya gerakannya. Ia berkata, kemudian ia duduk tasyahud dengan iftiros, duduk di atas telapak kaki kiri yang dihamparkan dan telapak kaki kanannya ditegakkan dan meletakkan telapak tangan kirinya pada paha dan lututnya yang kiri dan meletakkan siku kanannya di atas paha kanannya. Kemudian menggenggamkan dua jarinya dan terkadang ibu jari dan jari tengahnya membentuk bulatan, lalu menggerak-gerakkan jari telunjuknya sambil berdoa. Ini hadis yang dipakai dasar bagi orang yang dalam duduk tasawuf ketika mengacungkan telunjuk jarinya digerak-gerakkan. Hadisnya ini ya, hadis riwayat Imam Nasai. Namun jika dianalisis dan dibandingkan, ternyata didapati banyak jalur sanad lain yang juga dari Wa'il bin Hajar, ya. Namun kebanyakan tidak menyantumkan kata-kata yuharrikuha, digerak-gerakkan. Jadi hadisnya Wa'il sendiri itu banyak, tapi tidak ada kata-kata digerak-gerakkan. Tapi yang satu tadi kok ada. Nah itulah. Nah, bisa terjadi seperti itu. Ya. Nah, itu. Sebagaimana dalam riwayat ini yang di dalamnya terdapat seorang rawi bernama Zaidah ya. Jadi ada rawi bin Qudamah ya. Zaidah ini bin Qudamah inilah yang menambahkan. Oh ternyata Qudamah ini ya. Yang menambahkan yaitu kata tersebut dalam matan hadis yang ia riwayatkan. Ternyata ada yang nyelundupkan gitu ya. Nah, ada yang nambahi kalimat menggerakkan. Ya. Nah hadirin dalam ilmu mustalah hadis
Artinya ilmu-ilmu yang tentang melajari sanad hadis, tentang kedudukan sanad dan sebagainya, yaitu tambahan dalam suatu matan hadis yang menyalahi matan yang ada dalam jalur sanad lain yang sama, dapat dikategorikan sebagai syadz. Ya, syadz itu cacat. Jadi karena ada hadis kok menambahi kalimat baru sedikit meskipun, tapi bertentangan dengan riwayat lainnya yang sama meriwayatkannya, itu berarti secara mustalah hadis nilai hadis tersebut syadz. Ya, syadz. Syadz itu cacat. Nah, cacat berarti tidak bisa dijadikan dasar. Jika tidak menyalahi, misalnya ya, maka tambahan tersebut diistilahkan dengan ziyadah sikoh, tambahan yang menguatkan. Jadi kalau tidak bertentangan dengan riwayat-riwayat yang lain, ada tambahan itu dianggap penguat, taukid ya. Ziyadah itu dianggap menguatkan. Nah, zaidah mesti sebagai rawi dinilai oleh para ulama kritis hadis dengan sikoh. Jadi zaidah tadi termasuk ulama hadis yang sikoh ya, yang kuat dan stabil. Namun ia memberi tambahan yang bertentangan dengan riwayat lain yang lebih kuat. Ya. Selain riwayat ini, hadis lain yang senada juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Huzaimah, dan Imam Baihaqi. Nah, sehingga apa tadi kembali syadz ya, karena bertentangan dengan riwayat-riwayat lain yang lebih sikoh. Gitu. Dalil lain juga yang sering digunakan untuk menggerak-gerakkan telunjuk ketika waktu duduk tasahud itu adalah riwayat dari Ibnu Umar. Ini ada di kitab Jami' Musannid wal Al-Marosil nomor 16.959. Yaitu 54, yaitu yang berbunyi lahia asyaddu 'alal syaitani minal hadidi. Jari telunjuk itu akan terasa lebih keras pada syaitan dari sekedar pukulan besi. Artinya dimaksud ya, orang yang mengamalkan menggerakkan jari telunjuk ketika tasahud dimaksud untuk mengusir syaitan agar tidak mengganggu sholatnya. Nah, itu tujuan dari mereka yang berpendapat menggerak-gerakkan. Namun diingat, Ibnu Umar sendiri dalam riwayat tersebut tidak menyebutkan adanya menggerakkan telunjuk jari. Ya. Nah, hadis yang pertama tadi ya, kan Ibnu Umar. Tidak ada kalimat menggerak-gerakkan, tapi kok bisa bilang begitu. Itulah namanya tambahan-tambahan dari ulama-ulama. Ya. Nah, seperti itu yang kita tentu kita ragukan. Gitu. Kita meragukan. Jadi kalau tidak jelas, itu meskipun pendapatnya itu oleh para sebagian ulama bertentangan dengan ulama yang lebih besar, maka kita sebaiknya tidak mengikuti. Nah, itu ya. Nah, tapi kalau masih mengikuti, ada cantolannya. Tadi siapa? Imam Madhab yang kedua. Nah, yaitu Imam Maliki. Maliki orang ulama hebat, luar biasa. Nah, kalau ikut gerakan berarti itu ikut madhab Maliki. Kesimpulan, kebanyakan riwayat terkait tema tasyahud ini tidak ada yang memerintahkan untuk menggerakkan telunjuk jari. Ingat, hanya mengacungkannya sejak awal tasyahud hingga salam. Jadi ini yang berdasarkan hadis ya. Sebagaimana riwayat dari Abdullah bin Zubair, Abdullah bin Umar, Aisyah, dan Abu Hurairah. Pun demikian, mayoritas ulama madhab berpendapat untuk tidak menggerak-gerakkan jari telunjuk ketika tasyahud. Jadi cukup berisyarah saja ya.
Nah, itu cukup berisyarat. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengambil yaitu keputusan mengikuti adalah ini. Jari telunjuk diacungkan sejak awal mulai membaca tasahud sejak kalimat at-tahiyatulillah. Atau dua yang lain at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah ya. Itu yang banyak dibaca oleh jamaah kita diantara itu ya, dua itu. Nah, itu kalau itu ada riwayahnya sah-sah saja walaupun berbeda bacaan. Seperti doa iftitah itu ada yang Allahumma ba'id baini dan seterusnya dan ada yang lain yaitu Allah akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanahu wa ta'ala inni wajhatu wajhiya. Itu semua dari riwayahnya. Ada 15 macam bacaan iftitah. Tapi yang terkenal hanya dua itu ya. Allahumma ba'id baini dan wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh dan seterusnya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Nah itu ya yang diambil. Jadi rinciannya sebagai berikut. Ini ada rinciannya. Dimulai sejak awal. Ya. Jari telunjuk tangan kanan langsung diacungkan begitu Anda memposisikan tangan di atas paha dan memulai membaca kalimat pertama tasahud. Nah itu ya, jadi memulainya dari situ. Tidak menunggu lafal tertentu. Jadi tidak menunggu seperti pendapat 4 imam madzhab tadi ada yang menunggu sampai bunyi apa? La ilaha illallah atau Allah atau illallah ya dan sebagainya tidak menunggu sampai situ sejak awal ya, tidak menetapkan pengangkatan jari harus menunggu kalimat syahadat asyhadu alla ilaha illallah atau lafaz illallah seperti pada beberapa pandangan madzhab lain. Tapi tadi di 4 imam madzhab itu juga ada yang berpendapat ya yaitu sejak awal sampai akhir seperti Imam Hambali ya, madzhab Hambali. Lalu kapan diturunkan? Diturunkan saat salam. Posisi jari telunjuk terus diacungkan ke arah kiblat hingga selesai membaca doa tasawuf akhir dan diturunkan saat melakukan salam. Berarti ini menurunkannya mengikuti Imam Madzhab Syafi'i ya. Imam Madzhab Syafi'i kan sampai salam tadi ya, baru diturunkan. Hanya beliau bedanya memulainya ketika yaitu membaca syahadat tadi ya. Nah itu bedanya. Hadirin jamaah rahimakumullah, saya kira itu pembahasan kita pada pagi hari ini. Maka tidak usah terlalu dipertentangkan apabila ada di sholat manapun, jamaah manapun, yang penting semua menunjuk. Ya, ini yang pokok, oh ya. Semua menunjuk, mengangkat jari telunjuknya. Ini yang bagus mulai awal sampai akhir. Menurut hadis ya. Karena hadisnya kan tidak menjelaskan secara rinci mulainya kapan, tapi tadi hadisnya semua menyatakan wa asyara ya dan berisyarah. Berarti situ simultan ya. Tapi meskipun Imam Madzhab memahami ada yang mulai dari syahadat itu juga tidak salah ya. Karena memang hadisnya tidak menentukan secara pasti dari awal atau akhir ya. Jadi sah-sah saja. Jadi kalau berbeda selagi ada yang kita ikuti itu sah-sah saja. Monggo yang kita ikuti mana? Di antara pendapat 4 imam madzhab tadi ya. Nah, saya kira itu semoga bermanfaat bagi kita semua. Monggo. Nggih. Nggih, monggo. Makmur, demikian kurangnya mohon maaf. Semua ini adalah kita belajar menambah ilmu dan kita yaitu supaya bisa menambah wawasan kita dan tidak mudah menyalahkan yang lain gitu ya. Kita asal ada tuntunannya, pengikut-ikutannya
maka kita sah-sah saja untuk mengamalkan ibadah. Mudah-mudahan kita semua diberi sehat walafiat oleh Allah. Diberi rezeki yang cukup berkah, panjang umur yang bermanfaat, dan nanti kalau menghadap Allah husnul khotimah. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.